yang sehakikat dengan Tuhan itu menempel sisi kemanusiaan. Bukan menempel ya, tetap saya mengatakan anak manusia gitu ya. Karena hanya satu Bang, tetap diri Gusti Yesus itu anak manusia dan sekaligus ada keilahiannya, yaitu suaranya tadi. Nah, karena suaranya sumbernya dari Sang Tunggal. Gitu. Baik. Ketika anak manusia ini tetap melekat pada sisi keilahian tadi, hari ini Yesus seutuhnya itu bagi Maria ibunya siapa? Anaknya atau Tuhannya? Kalau Katolik, Bunda Maria itu Bunda Allah, Bang. Kalau iman Katolik ya, itu Bunda Allah. Iya. Berarti Tuhan Anda masih memiliki ibu. Iya, iman kami iya, Bunda Allah begitu. Iman kami karena di saat kita iya. Apakah Maria menyembah anaknya? Tidak ada sembah menyembah Bang di sana. Enggak, maksud saya yang ya sebentar. Ya jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Debat, tempat kita membahas berbagai topik keimanan dan penuh penghormatan. Pada video kali ini kita akan menyaksikan debat antara apologet Islam dan Kristen yang akan mengupas berbagai pertanyaan penting seputar keyakinan, sejarah, dan kebenaran. Dengarkan dengan pikiran terbuka, ambil pelajaran yang bermanfaat, dan tetap junjung tinggi sikap saling menghargai. Mari kita tonton diskusi dan debatnya sekarang. Karena sang sumber itu kan konsisten Bang, sejak awal tidak bisa didengar. Oleh karena itu tetap saya mengatakan bahwa itu adalah logosnya atau firman Allah itu yang diutus untuk menyampaikan pada si Musa. iya, betul. Yesus ini itu kan tadi seibarat HP yang tidak sepribadi denganku, yang tidak sehakikat denganku. HP itu hanya sebagai alat untuk menyampaikan suaraku. Betul. Yesus sepenuhnya hanya penyampai suara Tuhan. Betul. Yesusnya bukan Tuhan. Yesusnya sepenuhnya ilahi dan sepenuhnya manusia kan? HP itu sepenuhnya Bang Suma. Oke. HP itu sepenuhnya Bang Suma. Bukan. HP sepenuhnya HP, suaranya itulah sepenuhnya Bang Yuma. Oke, berarti HP ini bukan Bang Suma, bukan pribadi Bang Suma, bukan hakikat Bang Suma, tetapi pribadi lain, hakikat lain, betul? Hakikat lain untuk mengetahui Bang Yuma si HP itu. HP ini apakah Bang Suma? Hakikat lain kan? Kan saya mengatakan perantaraan tadi kan, perantara. Iya, perantara. Berarti HP itu bukan saya. HP itu sepenuhnya HP sebagai perantaraan suara Bang Yuma kan? Iya, betul. Betul ya, betul sekali. Iya. Nah, ketika HP itu dimasukkan ke dalam tanah, 3 hari 3 malam kemudian HP-nya keluar dari tanah. Apakah HP itu berubah menjadi Bang Suma? Kalau iman kami ya Bang, sekali iman kami itu sudah menjadi bangkit menjadi tubuh kemuliaan ya. Iya, jadi HP tadi berubah jadi apa? Jadi Tuhan? Menjadi Bang Suma? Tetap HP. Tetap HP kemuliaan yang beda dengan HP yang saya di depan saya ini. HP kemuliaan. Ya. Baik. Terima kasih. Berarti ketika kemudian HP ini keluar dari tanah, boleh ndak orang-orang menganggap HP itu adalah Bang Suma? Menganggap kalau bersuara itu tetap ilahinya suaranya. Enggak. Boleh nggak HP ini ketika dia keluar dari tanah,
orang-orang menganggapnya sumah, tidak lagi menganggapnya HP tapi menganggapnya sumah. Ini benar-benar sumah. Tetap menjadi HP, tetapi perantaraan suara Bang Yuma tetap seperti itu sampai kapanpun. Kalau itu masih berbentuk HP, tapi HP kemuliaan gitu Bang Yuma. Oke. Kalau ada orang menganggap ketika dia berbicara dengan HP sama halnya dia berbicara dengan Bang Suma, itu orang apa namanya, Bang? Kalau tidak ada suara Bang Yuma kan tidak ada kata HP itu sendiri, karena sang HP ini kan perantaraan dari Bang Yuma. Kalau Bang Yuma tidak bersuara lewat HP kan tidak tahu bahwa itu Bang Yuma kan. HP tetap HP mati kan. Oleh karena itu sejak nantinya tetap yang kelihatan tuh HP yang bersuara itu, tapi sumbernya dari Bang Yuma. Dari nanti di surganya itu tetap yang kelihatan tuh HP. Oke, tapi berarti suaranya itu ya. Oke. Kalau orang ini menganggap bahwa HP ini adalah alat yang digunakan Bang Suma untuk menyampaikan firman-Nya, oke, orang itu masih sehat. Bagaimana dengan orang yang menganggap HP ini benar-benar sehakikat, benar-benar adalah Bang Suma? Orang itu gila atau waras orang itu? Saya mengatakan yang sehakikat kan suaranya Bang Yuma kan tadi. Bukan suara lagi, bukan suara. Yes. Yang saya maksud adalah HP-nya. HP, benar-benar HP dianggap benar-benar Bang Suma orang ini gila atau waras? Ya gila. Oh, gila. Oke, gila. Gila ya? Betul, gila. Tapi gini Bang Yuma, tadi ini kan ibaratnya kalau HP lanjut. Kalau HP ini tidak ada suara Bang Yuma dan ada tampilan Bang Yuma dalam HP ini tidak, saya katakan ini tidak ada fungsi sama sekali. Tetapi kalau Bang Yuma menyampaikan firman lewat HP dan ada suaranya, itulah logos yang diutus Bang Yuma agar orang lain mendengar, begitu Bang. Iya, baik. Kalau HP ini berbicara, HP ini kemudian berbicara dari dirinya sendiri, kan tidak mungkin, kata dia kan. Aku tidak berbicara dari diriku. Iya betul. Tidak mungkin. Lalu bagaimana? Oke. Lalu bagaimana jika ada orang yang mengatakan bahwa Bang Suma tidak mempertahankan kemanusiaannya, melainkan mengosongkan dirinya sebagai Bang Suma lalu turun menjadi HP? Bagaimana menurut Anda? Itu kan pada saat mau ini kalau HP kan benda mati ya Bang Yuma. Kalau manusia mungkin bisa seperti itu ya. Enggak, ini masih analogi sederhana. Ada orang ngirim surat kemana-mana, dia mengatakan bahwa Bang Suma tidak mempertahankan kemanusiaannya, melainkan mengosongkan dirinya dan turun menjadi HP, bahkan sampai hancur dihantam hammer HP-nya. Ini orang yang mengajar begini, menurut saudara itu masuk akal atau masuk toilet, masuk angin? Masuk toilet. Ya. Bagaimana dengan Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, Bang? Theos mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan keteosannya, melainkan turun menjadi manusia sampai mati dibunuh manusia. Anda mengatakan tadi orang gila. Yang HP Bang Yuma, yang saya katakan gila HP, karena manusia beda. Kalau manusia pengertiannya beda. Iya, ketika manusia diberitakan turun derajat menjadi HP, dan orang yang mengajarkan ini adalah orang gila, orang menjadi HP aja Bapak katakan orang ini gila. Lalu bagaimana kalau pencipta langit dan bumi menjadi manusia? Betul, karena Bang Yuma mengatakan HP inilah kegilaan Bang Yuma di dalam menganalogikan itu. Salah. Loh, kok jadi saya yang gila? Tadi kan Anda sudah mengakui bahwa orang yang mengatakan bahwasanya manusia menjadi HP adalah gila. Bahkan Anda sudah mengakui bahwa ketika ada orang berkata bahwa HP ini adalah sepenuhnya, seutuhnya Bang Suma, itu gila. Itu menurut saudara kan barusan. Nah, sekarang ketika ada orang yang bersurat bahwa Bang Suma tidak mempertahankan kemanusiaannya, melainkan mengosongkan diri lalu turun menjadi HP,
bahkan sampai hancur dihantam sama tukang servis HP, maka hancur HP-nya, mati HP-nya, hancur si Suma yang tadinya jadi HP. Menurut Anda gila? Kan Anda mengatakan itu gila. Masa Bang Suma jadi HP? Gila itu namanya. Nah, sekarang di konsep agama saudara, sebentar, Bang Yuma. Saya mengatakan gila karena HP, begitu. Karena dalam Alkitab tidak ada seperti itu. Yang ada adalah menjadi manusia. Kalau menjadi manusia, saya akan mengatakan gila, Bang Yuma. Oh, jadi pencipta langit dan bumi. Oke, pencipta langit dan bumi menjadi manusia tidak gila. Itu salahnya apa bedanya? Karena yang menjadi manusia adalah bukan firman-Nya yang menjadi, bukan sumbernya. Firman-Nya kan? Ya betul. Oke. Nah sekarang ketika HP itu keluar dari tanah, orang mengatakan setelah hari ketiga dia keluar dan dijadikan menjadi Tuhan dan menjadi Kristus. HP tadi. Betul. Kalau HP saya katakan gila, Bang Yuma. Gila kan? Gila. Tetapi kalau manusia tidak. Kalau manusia menjadi Tuhan tidak gila. Yang menjadi Tuhan adalah logosnya, yang menjadi anak adalah logosnya, begitu. Coba anda baca di Kisah para Rasul 2:36, semua orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang telah kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan menjadi Kristus. Berarti daging yang Anda akui tadi sepenuhnya daging, sepenuhnya ciptaan, telah menjadi Tuhan, telah menjadi pencipta dan Kristus bagi penyalib-penyalibnya. Di sana apakah Theos? Di sana kan Theos tulisannya, atau Tuhan kan tulisannya. Coba dibaca ulang memakai Tuhan, bukan Tuhan ya. Iya betul. Tetapi di hari ini orang-orang menuhankan, menyembah daripada mayat yang keluar dari tanah ini. Ya betul, karena kita kenalnya sang sumber kan dari dia. Jadi tetap perantaraan. Berarti itu sama halnya orang menuhankan atau menganggap HP yang keluar dari tanah itu Bang Suma. Sekali lagi dalam kitab Bible itu kan tidak ada kata HP dan Bang Yuma ya. Sekarang kembali ke kitab saja, yang tertulis asli saja apa gitu. Itu analogi yang tadi Abang. Kenapa kita lari? Anda sudah akui Bang, tadi Anda sudah akui HP itu seutuhnya adalah penyampai firman, dan dia bukan firman, tapi suara yang dari HP itulah seutuhnya ilahi. Sejauh ini benar, tetapi berarti tubuh Yesus ilahi atau suaranya yang ilahi? Suaranya yang ilahi. Nah, tubuhnya adalah anak manusia ya. Oke. Ketika dia keluar dari kubur, yang bangkit tubuhnya atau suaranya? Yang bangkit tubuhnya beserta nanti kalau diutus untuk bersuara. Nah, berarti yang bangkit dari kubur itu adalah seutuhnya bukan Tuhan kan? Seutuhnya anak Allah atau anak manusia begitu. Oke, yang sudah mulia dan sudah mulia ya. Oke. Seutuhnya anak manusia. Lalu kenapa disembah? Kenapa dianggap dia Elohim? Kenapa dianggap dia sehakikat dengan Elohim? Tubuhnya kemana? Kok jadi Elohim juga?
inilah perbedaan pemahaman saya dengan Bang Juma. Kalau saya memahami sepenuhnya ilahi adalah suaranya, sepenuhnya anak manusia adalah geger atau badannya Sang Yesus itu. Begitu. Nah, kami, sekarang tubuh Yesus yang adalah manusia seutuhnya, yang adalah ciptaan ini, perantara ini, apakah sehakikat dengan pencipta tubuhnya? ya kalau di dalam pengertian Trinitas adalah tetap itu adalah sehakikat keilahian dari suaranya, Bang. Tubuhnya enggak? Ya otomatis karena dia sebagai perantaraan kan, dia tidak berarti HP ini dengan suara HP ini otomatis adalah Bang Suma menurut iman saudara. Itulah gila, Bang Juma. Nah, makanya kalian disebut dalam Al-Quran gila. Karena makanya Yesus. Nah, tadi tubuh Yesus Anda katakan Tuhan, sehakikat dengan Tuhan karena dia adalah sumber suara. Yang Bang Yuma dengar apa tadi saya katakan? Suaranya inilah yang sehakikat. Tapi Anda mengatakan otomatis. Karena sepenuhnya ilahi dan sepenuhnya manusia, saya berkatakan begitu. Nah, saya tidak mengatakan makanya saya katakan ke sisi kemanusiaannya apakah sehakikat dengan ilahi? Kalau ini saya belum mempelajari sepenuhnya, Bang Yuma, ya. Sebatas ini dulu. Kalau tubuh Yesus sepenuhnya ilahi, maka HP ini sepenuhnya Bang Suma. Betul kan? Ya, tidak. Suaranya dan gambar. Iya, maksud saya kalau orang Kristen menjadikan kemudian Yesus sebagai tubuhnya sebagai sepenuhnya ilahi juga tubuhnya, berarti sepenuhnya casing HP ini juga adalah Bang Suma. Ya, saya tidak mengatakan seperti itu, Bang Yuma. Yang saya katakan adalah suaranya Bang Yuma. Berarti ada pada hakikat Tuhan Anda sesuatu yang bukan Tuhan. Siapa itu? Tubuh jasmaninya Yesus menempel pada sisi keilahian Tuhan Anda, betul? Bukan menempel, tetapi itu adalah anaknya Allah itu sendiri, itu dilahirkan oleh perawan Maria lewat malaikat Jibril yang diutus oleh Sang Sumber, begitu. Iya, berarti itu dia kemanusiaannya di situ. Yang kemanusiaan ini kalau dia disehakikatkan dengan Elohim, berarti pada hakikat Elohim Tuhan Anda itu ada yang bukan Tuhan, yaitu tubuh manusia. Ya, pada saat manusia betul, Bang Yuma, itu karena sepenuhnya manusia. Memang sekarang Yesus bukan manusia. Dia tetap anak manusia di sana. Oke, tetap anak manusia. Setiap bersuara itu adalah kehendak Sang Sumber, Bang. Karena untuk perantaraan bersuara, ya. Baik. Sisi kemanusiaannya ini apakah bertuhan? Kalau dia iya, karena sumbernya dari Sang Sumber. Oke. Berarti yang keluar dari kubur adalah tubuh kemanusiaan yang memiliki Tuhan, masih bertuhan, betul? Tubuh kemuliaan yang mempunyai Sang Sumber di dalamnya. Ya. Yang keluar dari kubur berupa daging manusia ini itu masih bertuhan kan? Bukan, tidak. Tetapi setiap mengatakan sesuatu itu kan sumbernya dari Sang Sumber. Iya, saya ngerti. Makanya justru dia menyampaikan apa yang diperintahkan, bukti kalau dia itu adalah hamba Tuhan. Bukan ingkar kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhannya untuk diucapkan, itulah yang diucapkan. Sama seperti HP ini, apapun yang saya katakan itu yang keluar. Tidak bisa HP ini berubah. Kapan dia berubah dari suara saya atau perkataan saya, berarti HP ini harus diservis. Atau rusak ya? Oke. Kalau pengertian Trinitas itu satu Bapa, satu Anak, satu Roh Kudus, atau tiga Bapa? Satu Bapa. Betul. Terus? Tiga pribadi. Betul. Yang saya katakan satu Bapa, satu Anak, dan satu Roh Kudus kan, Trinitas itu bukan tiga Bapa kan?
Iya betul. Memang satu Bapak. Bapaknya itu siapa, Bang? Kalau Elohim. Bukan, kalau bapaknya dari Alkitab itu sendiri apa? Karena dia itu tidak didengar suaranya. Apa itu? Roh. Bukan. Jadi sang sumber, Pak. Bapak itu sang sumber. Saya sudah mengatakan tadi, Bapak itu sang sumber. Sekarang yang jadi permasalahan ini adalah si daging ini apakah bertuhan? Si daging ini dikuasai oleh sang sumber, Bang. Apakah bertuhan? Dikuasai oleh sang sumber. Terserah apakah mengatakan bertuhan? Apakah dia bertuhan? Dikuasai oleh sang sumber. Iya, maksudnya apakah dia bertuhan atau tidak bertuhan? Dikuasai oleh sang sumber, Bang. Bertuhan atau tidak? Kalau Trinitas itu kan otomatis Trinitas itu satu-satunya kan, Bang. Serangkai kan itu. Trinitas itu tidak bisa kembali lagi bulat lagi. Saya ngerti, tapi Anda kan sudah mengakui. Berarti HP ini berarti Trinitas kan? Berarti HP ini adalah saya sendiri gitu. Yang saya katakan tadi suaranya kan, Bang, bukan HP-nya. Dagingnya yang kutanya. Ya tadi kan sepenuhnya manusia dan sepenuhnya ilahi kan. Manusianya ini bertuhan atau tidak? Manusianya itu tetap sepenuhnya juga ilahi kan, saya katakan otomatis di situ. Yang mana? Maksudnya gimana ceritanya Bapak ini? Sekali lagi, kebenaran itu sulit dipahami. Bukan kebenaran, itu kebodohan yang didoktrinkan untuk menjadi benar. Tunggu dulu. Pada diri Yesus ada dua. Yang pertama sisi kelahian, yang kedua sisi kedagingan. Sisi kedagingan ini bukan sisi keilahian, tapi sisi kemanusiaan. Yang saya pertanyakan, sisi kemanusiaannya, kalau dia tidak menghambakan diri kepada Tuhan yang adalah ilahi, maka sisi kemanusiaannya akan ke neraka. Pertanyaan saya, apakah Yesus sebagai manusia menyembah kepada Elohim atau tidak? Kalau berdasarkan Yohanes 1:14, si Yesus itu apa, Pak? Yang diutus itu apanya? Firman. Ya, betul. Kalau firman tetap, sehingga supaya firman itu tinggal bersama kita manusia. Firman, abangku, itu sudah selesai kasus firman. Saya sudah ngakui meskipun itu salah. Saya sudah akui firman yang adalah suara itu ilahi. Oke. Yang saya permasalahkan dagingnya Yesus. Daging Yesus bersuara apa tidak nantinya? Bersuara dagingnya. Kalau bersuara itu keilahiannya melekat pada kedagingannya, Bang. Kalau tidak, ya itu tetap kita kenalnya Yesus di sananya itu. Tapi Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Betul. Oke. Yang berkata-kata di situ ilahi atau manusiawi? Ilahi lewat Yesus. Jadi ilahi berkata, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku. Itu ilahi. Iya betul, karena dia kan sepenuhnya anak manusia kan. Jadi ilahi tidak dapat berkata-kata dari dirinya. Betul, karena dia anak Allah kan dia. Dia sumbernya tetap dari sang sumber. Karena ilahi loh, kita tidak cerita Yesus, ilahi. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang disampaikan, diperintahkan oleh Elohim untuk aku katakan, aku sampaikan. Ini yang berkata ini sisi kemanusiaan atau sisi keilahian? Sisi kemanusiaannya, Bang. Sisi kemanusiaan. Iya, betul. Berarti sisi kemanusiaannya punya suara. Sisi kemanusiaan. Ya jelas, karena tetap bagi anak manusia kan dia. Mantap. Berarti pada diri Yesus ada dua suara. Pada diri saya sejak semula mengatakan bahwa dia sepenuhnya manusia dan sepenuhnya ilahi kan, Bang. Oke, berarti ada dua suara kan? Ada dua suara. Ada dua suara, ada satu daging.
Ya betul, kemanusiaan penuh ya. Oke, sebagai suara dan daging yang adalah sepenuhnya manusia, menyembah enggak kepada Elohim Bapa? Bukan menyembah, dia doa ya. Berarti Yesus hanya sebagai penyampai firman. Dia bukan ilahi, dia manusia seutuhnya yang diutus sebagai perantara untuk menyampaikan firman kepada kaumnya Bani Israel. Ya monggo lah kalau memang diputuskan seperti itu dari Bang Iman disimpulkan sekarang tidak apa-apa. Ya, sekarang abangku, ketika dia keluar dari kubur, dia berkata apa? Kepadaku telah diberikan kuasa. Ini yang bersuara ini Tuhan atau manusia yang diberikan kuasa? Anak, sebagai anak. Nah, berarti dia bukan Tuhan kan yang keluar dari kubur? Ya, kalau Tuhan tetap Tuhan, karena Tuhan itu kan Tuhan. Enggak, maksudku bukan Bapak yang keluar dari kubur kan? Bukan kan? Bukan. Kalau ada orang yang menyembah manusia yang keluar dari kubur ini, gila tidak? Ya tidak, karena kita kenalnya dari dia kan, kenal sang sumber. Dia mengatakan kepadaku telah diberi kuasa. Berarti manusia ini diberi kuasa. Betul. Kuasanya independen kan? Berdiri sendiri kuasanya kan? Iya kan? Nah, ketika diberikan kuasa kepadanya, ada berapa yang berkuasa? Yang berkuasa satu karena sudah diberikan. Oke. Berarti sisi kemanusiaannya itu berubah menjadi sang penguasa. Betul. Berarti sudah tak ada lagi sang kuasa di atas. Tetap karena sumbernya dari dia, Bang. Ada berapa penguasa? Satu apa dua? Satu. Yang mana? Yang di langit atau yang keluar dari kubur? Yang kita kenal atau yang tidak? Tunggu dulu. Ada berapa penguasa? Satu. Yang di langit atau yang keluar dari kubur? Yang kami kenal Tuhan Gusti Yesus, Bang. Yang kami kenal Gusti Yesus. Oke, yang nampak oleh manusia berarti Anda menuhankan yang keluar dari kubur. Anda meninggalkan sang penguasa yang sebenarnya kan? Tapi jangan lupa bahwa sang pengendali dan subur kan tetap sumbernya dari sang penguasa sebenarnya. Iya, saya ngerti, tapi kan Anda sudah mengatakan bahwa penguasa itu cuma satu. Betul, karena sudah diberikan. Nah, diberikan berarti tinggal Yesus yang berkuasa kan? Yang kita kenal dia, yang kami kenal dia. Berarti yang di atas sudah pensiun. Kalau Katolik doanya kan bagaimana, Bang? Yang Bang Yuma tahu doa kami sebagai Katolik. Tunggu. Ya, sebelum itu saya akan menjawab itu nanti. Iya, tunggu. Yang di atas sudah pensiun kan? Tidak pensiun karena tetap memberitahukan terus apa yang akan dikatakan sang anak. Diberikan separuh atau sepenuhnya? Sepenuhnya, tetapi kan tetap sang sumber itu. Di sana sudah tak ada lagi kan? Nah, itu kan pemahaman yang berbeda, Bang Iman. Berarti nggak diberikan seutuhnya, berarti nggak diberikan semuanya. Ya, kalau diberikan semuanya di atas hilang. Tapi kalau diberikan separuh di atas masih ada. Mana yang betul? Tidak. Yang betul adalah diberikan sepenuhnya dengan cara untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak sang sumber. Setiap saat berkehendak terus memberikan pada sang anak untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak. Berarti ada dua penguasa di situ. Itulah perbedaan. Karena bagi kami Trinitas adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Begitu. Anak adalah Logos Allah itu sendiri. Roh Kudus adalah rohnya Allah itu sendiri. Itulah serangkai atau tunggal. Ini tadi sudah masuk loh. Anak di sini termasuk dagingnya kan? Anak itu kan ada dua, anak manusia dan anak Allah itu. Anak di sini yang diberi kuasa di sini anak manusia atau bukan? Yang diberi kuasa adalah anak
manusia, tetapi kalau bersuara sebentar Bang Yuma, ya ketawa boleh nggak apa-apa, karena kebenaran cuma mengerti Bang ya. Enggak, ini yang menerima kuasa ini Tuhan atau manusia? Karena Bang Yuma belum memahami sepenuhnya tentang Trinitas ya, itu mungkin yang akan diberi kuasa di sini Tuhan atau anak manusia? Yang diberi kuasa sepenuhnya itu adalah ya tetap sepenuhnya anak manusia dan sepenuhnya ilahi kan. Ini setelah kuasa yang Tuhan limpahkan kepada dia sebagai anak manusia, dia tetap anak manusia atau sudah berubah menjadi Tuhan? Tetap saya berpendirian bahwa itu adalah anak manusia dan anak ilahi, anak Allah. Ada sepenuhnya tetap itu. Jadi pada diri yang menerima kuasa ini masih ada sisi kemanusiaannya. Ada sebagai anak manusia dan anak ilahi, anak Allah. Oke. Sekalipun segala kuasa diberikan kepada anak manusia, rupa-rupanya sisi kemanusiaannya tidak bisa hilang. Tidak bisa hilang. Bukan kalau sebentar Bang Yuma. Kalau sudah di sana ya, ini kaitannya dengan iman ya. Setiap bersuara sang anak ini sumbernya tetap dari sang sumber. Jadi ya. Ketika dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, itu suara siapa? Itu suara siapa? Itu adalah anak manusia Bang yang bersuara itu. Itu suara sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Sebagai anak manusia ya. Saya tidak mengatakan manusia ya, sebagai anak manusia begitu. Bedanya manusia dengan anak manusia apa? Karena di dalam kitab Biblos itu kan dia mengatakan anak manusia begitu. Iya, bedanya manusia dengan anak manusia apa Bang? Saya kurang memahami ya, karena di dalam Biblos itu tetap anak manusia gitu. Oke, baik. Nah, ketika dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa, ternyata dia berbicara sebagai anak manusia. Iya betul. Duduk di sebelah kanan yang maha tinggi juga duduk sebagai anak manusia. Betul. Nah, berarti sampai kapanpun pada diri Yesus yang sehakikat dengan Tuhan itu menempel sisi kemanusiaan. Bukan menempel ya, tetap saya mengatakan anak manusia gitu ya. Karena hanya satu Bang, tetap diri Gusti Yesus itu anak manusia dan sekaligus ada keilahiannya, yaitu suaranya tadi. Karena suaranya sumbernya dari sang sumber. Oke, baik. Ketika anak manusia ini tetap melekat pada sisi keilahian tadi, hari ini Yesus seutuhnya itu bagi Maria ibunya siapa? Anaknya atau Tuhannya? Kalau Katolik, Bunda Maria itu Bunda Allah Bang. Kalau iman Katolik ya, itu Bunda Allah. Iya. Berarti Tuhan Anda masih memiliki ibu. Iya, iman kami iya Bunda Allah begitu. Iman kami karena di saat kita iya. Apakah Maria menyembah anaknya? Tidak ada sembah menyembah Bang di sana. Enggak, maksud saya ya sebentar. Ya silakan, salah. Apakah kemudian Maria yang melahirkan Yesus ini menghilangkan anak kandungnya sendiri? Di waktu kapan itu? Karena waktu hari ini iman Katolik adalah Bunda Maria itu adalah Bunda Allah begitu, iman Katolik ya. Kemudian Gusti Yesus adalah Gusti hari Yesus ini Maria adalah Bunda Allah. Bunda kami hari ini Maria Tuhannya siapa? Anaknya atau bukan? Tidak tertulis ya Bang di sana, hanya tertulisnya Bunda Allah. Kemudian Gusti Yesus adalah perantaraan kami untuk menyampaikan pada sang sumber, supaya apa yang menjadi kehendak kami itu tersampaikan. Pada diri Yesus kan masih ada anak manusia. Nah, betul. Maria ini ibunya. Pertanyaannya, apakah Maria menyembah anaknya?
Tidak tertulis, jadi kami tidak tahu Bang ya. Saya sekali lagi tidak tertulis dan saya tidak tahu. Tapi yang saya imani, Maria adalah Bunda Allah, itu sekali lagi ya, Bunda Allah. Kalau masalah menyembah, yang mana nih? Ya, anak yang masih mengabdi ke ibu atau ibu yang mengabdi ke anak? tidak tertulis juga, karena hanya saya imani Bunda Allah begitu, si Bunda Maria. Oke. Tidak ada yang tertulis. Terakhir abangku, terakhir. Ya. Yang bangkit adalah manusia, yang tadi HP itu ya. Nah sekarang, Bukan HP apakah lagi, Bang. Mohon maaf, kalau HP saya tidak akan menjawab. bukan untuk abang, orang-orang yang menganggap HP itu, orang-orang yang menganggap HP itu adalah seutuhnya Bang Suma, itu orang gila. Kan tadi kita sudah sepakat. Betul. Betul. Tidak ada dalam kitab suci kita yang kan gitu. Yang dibicarakan yang ada dalam kitab suci aja, karena HP tidak ada. Saya mengatakan gila karena dalam HP tidak ada. Oke. Jadi sisi kemanusiaan Yesus ini sampai kapanpun tetap ada kan? Selama-lamanya. Bukan sisi kemanusiaan. Bukan. Anak manusia. Karena anak manusia ini bukan sisi kemanusiaan. Tidak tertulis Bang di Alkitab, sisi kemanusiaan tidak tertulis, hanya tertulis anak manusia. Oke, tertulis sisi. Oke. Tetapi sebagai orang waras yang keluar dari Maria ini kan manusia. Ibunya Anda sendiri mengakui ibu Tuhan. Artinya artinya Tuhan Anda memiliki sisi kemanusiaan karena ibunya adalah Tuhan manusia. Tuhan Anda mengibukan manusia, kan begitu, betul? Kalau yang tertulis saya tidak tahu ya, Bang, karena tidak tertulis sih itu mengibukan. Kalau itu tidak tertulis, hanya kami mengimani bahwa Maria adalah Bunda Allah, itu titik, sudah seperti itu. Iya, itulah yang maksud Bunda Theos, kan Bunda Theos itu. Ya, kemudian bukan Bunda Theos, beda, bukan Bunda Theos Bang. Allah ini apa? Allah ini apa? Theos sang sumber Bang, sang sumber, Bapak. Berarti bukan Theos. Artinya Tuhan Yesus bukan Theos, Tuhan Yesus itu. Terus kenapa Anda mengatakan Bunda Allah? Kalau Bunda Allah karena dari sisi keilahian, dari sisi logosnya tadi. Karena yang dikandung Bunda Maria adalah logosnya atau firman Allah itu sendiri yang dikandung, bukan Theos. Jadi Maria ini posisinya lebih tinggi dari Bapa gitu? Bukan lebih tinggi dari Bapa, karena Bapa itu sang sumber segalanya. Kemudian Maria adalah ciptaannya yang dipilih untuk mengandung logos yang menjadi manusia itu. Begitu. Berarti logos lebih rendah daripada ibu. Bukan. Kalau sebagai anak manusia betul. Karena dia kan dari dia, kan saya mengatakan dia itu sepenuhnya anak manusia dan sepenuhnya anak Allah. Lah ini masih bingung sekutat itu, memang sulit dipahami tentang ilahi itu Bang. Trinitas itu misteri. Bukan misteri, otak tidak akan pernah bisa masuk. Karena tidak sebagaimana otak nggak bisa mengatakan ini hakikatnya Bang Suma. Itulah konsep Trinitas. Itulah konsep Trinitas Bang. Makanya Anda nggak mau masuk ke analogi itu karena Anda akan ketahuan kalau Anda Trinitas itu menganggap ini sepenuhnya Bang Suma. Saya mengatakan jujur ya Bang, sebenarnya Trinitas itu bagi kami orang Katolik tidak boleh mendiskusikan tentang Trinitas sebenarnya ya Bang ya. Karena tidak masuk akal. Karena tidak masuk akal. Menurutmu tadi gimana sesuatu yang masuk akal kenapa nggak mau didiskusikan? Karena kalian pasti malu abangku. Begini Bang Yuma, karena itu adalah, saya mengatakan misteri karena itu harap perlu penuh jiwa, penuh hati, akal budi dan kekuatan. Tidak hanya akal nggak bisa masuk di situ. Sekarang begini, boleh tak saya bertanya kepada abang ini, apakah manusia dalam keadaannya yang sebenarnya itu sama seperti dalam keadaan sebenarnya Yesus?
Itu di apa, di Matius apa di Yohanes atau apa? Enggak. Saya bertanya, apakah dalam keadaan yang sesungguhnya Yesus, dalam hakikat yang sebenarnya Yesus, kita itu sama seperti Yesus atau tidak? Ya, dari sisi sebagai anak manusia yang tinggal di antara kita, ya waktu itu gitu. Enggak, dalam keadaan yang sesungguhnya. Dalam keadaan sesungguhnya kan dia tetap logosnya yang menjadi manusia gitu. Sama enggak dengan kita? Sama enggak dengan kita? Sangat berbeda. Oke, baik. Boleh Anda baca 1 Yohanes 3 nomor 2. Silakan. Tolong bantu saya baca, Bang. Saya nggak ada, silakan dibaca. Di dalam 1 Yohanes dikatakan, anak-anakku yang kekasih, memang kita tidak tahu seperti apa keadaan kita, seperti apa nasib kita kelak. Akan tetapi kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya, sebab kita akan sama. Sebab dalam keadaan yang sesungguhnya Yesus, kita akan sama seperti Yesus. Itu Yohanes 1 berapa ya? Apa ya? Itu perkataan Yohanes apa ya? Itu saksi Yohanes. 1 Yohanes 3:2 itu kesaksian Yohanes. Kesaksian kalau kesaksian Yohanes barangkali benar seperti itu, tetapi yang dimaksud Yohanes itu kan perlu dipahami, dan saya kan perlu menanyakan yang lebih ahli, Bang Yuma. Saya belum memahami itu. Oke. Silakan abangku lihat nanti 1 Yohanes 3 nomor 2, kita akan sehakikat dengan Yesus. Kemudian Anda baca 1 Korintus 15 nomor 1 Korintus 15 nomor 28, Anda juga baca di sana bagaimana Yesus akan takluk seperti yang lain gitu. Takluk kepada manusia, takluk kepada Bapa, dan hanya ada satu hakikat saja. Kalau takluk dengan Bapa betul, tapi kalau takluk dengan manusia yang lain, berarti Yesus dan manusia lainnya itu sama-sama takluk kepada Sang Elohim. Yesus juga takluk kepada Elohim. Kalau menurut Kang Yuma, apakah Gusti Yesus yang kami imani sepenuhnya ilahi, sepenuhnya manusia itu sama dengan manusia seperti kita? Tadi sudah dikatakan abangku, 1 Yohanes 3 nomor 2. Itulah data yang menghancurkan Trinitas. Ya, silakan. Kalau memahami itu apa yang panjenengan pahami? Sebagai ilahi atau sebagai manusia? Sebagai manusia, karena kita tidak mungkin ilahi. Nah, kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenar-benarnya. Iya betul. Memang di sana adalah masih anak manusia, Bang, di sananya di dalam kitab itu kan. Nanti di kehidupan berikutnya kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sesungguhnya. Iya betul. Dan kita akan melihat Yesus, dan kita akan sama seperti Yesus. Itu dalilnya. Iya betul. Memang di sana masih anak manusia yang kita lihat, tetapi suaranya itulah keilahiannya kan. Tadi suaranya aku tidak dapat berbuat apa-apa, kan itu suara manusia, abangku. Iya, tetapi kan sumbernya dari Bapa, Sang Sumber. Iya, kalau siapapun yang dijadikan sebagai alat penyampai firman Tuhan itu sama posisinya. Musa juga begitu, Abraham juga begitu, Daud juga begitu, semuanya sama. Yang menjadi masalah ini adalah pribadi Yesus ini akan sama seperti kita dalam keadaan yang sesungguh-sungguhnya. Itu fakta real. Sudah. Datanya, kalau kita berbicara dengan data dalam Bible, dia kan sebagai raja di sana. Berarti kita juga raja. Bukan seperti itu. Kalau kan kita sehakikat dengan Yesus.
dia sehakikatnya sebagai apa? Tadi kan mengatakan anak manusia kan panjenengan. Itu Iya. sehakikat. Yesus dengan manusia lainnya itu sehakikat, bukan sehakikat dengan Elohim Yesus itu. Betul, dalam kemanusiaannya betul, karena di sana pun tetap kita lihat. Ya Tetapi sudah, dia- berarti Yesus yang keluar dari kubur itu sehakikat manusia, bukan sehakikat Tuhan, betul? ada dua, saya katakan Ada tadi dua, sejak ada dua. sejak awal, Oh, ada sejak dua. awal saya katakan sampai kapanpun Gusti Yesus adalah sepenuhnya Allah, sepenuhnya ada keilahian dan sepenuhnya anak manusia. Kan tadi saya mengatakan Dalam keadaannya yang sesungguhnya Yesus akan sama seperti kita. betul, karena sudah diutus untuk menjadi anak manusia kan dia. Berarti Tapi setiap- Yesus, berarti pada Nanti diri Yesus tidak ada sisi keilahian. suaranya bang, sekali lagi suaranya Ya sama itu seperti lain. Musa. Musa juga suaranya adalah suara Tuhan yang disampaikan. Abraham juga begitu, Daud juga begitu. Ya, Mereka tadi semua saya- adalah penyampai firman. Tadi saya sudah mengatakan perbedaan Musa dengan Gusti Yesus ya sudah. Iya, Kalau Bang tapi Yumat belum. Nah, kalau Bang Yumat tidak mengimani itu nggak masalah sih, karena yang saya Abangku, imani, ya, yang karena gini. yang saya imani suaranya yang didengar oleh Musa adalah logosnya Oke. Allah. Oke, terakhir dari saya Bang ya. Tadi sudah terakhir katanya, kok Tubuh kemanusiaan Yesus, tubuh kemanusiaan Yesus. Ini benar-benar terakhir. Tubuh kemanusiaan Yesus adalah sehakikat dengan kita. Dalilnya Betul. 1 Yohanes 3 nomor 2. Betul, kalau itu betul. Nah, sisi keilahian Yesus itu ternyata nggak ada. Ya, kalau iman seperti itu tidak masalah, tapi iman kami 1 Korintus 15 nomor 28 itu buktinya. Korintus itu dari siapa itu kan? Paulus. Katanya Paulus nggak mempercayai itu kamu. Dengar, ketika Paulus mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, itu tidak masuk akal. Tapi ketika Paulus mengatakan Yesus adalah sehakikat dengan manusia, top. Paulus benar. Ya, kalau itu Coba- memang benar. Coba Anda Ya, baca 1 Korintus 15:28, ternyata keilahian Yesus itu hancur lebur, hilang. Anda Iya, boleh baca di iya. situ. Ya silahkan, tetapi saya mengimani sejak kapanpun, saya kan sudah mengatakan sejak kapanpun Gusti Yesus adalah waktu setelah kita kenal di dunia ya, sepenuhnya manusia dan sepenuhnya ilahi. Itu Sepenuhnya- sampai kapanpun. Sampai Sepenuhnya kapanpun. sepenuhnya ilahi itu hancur lebur di dalam 1 Ya. Korintus 15:28. Ya silahkan. Kalau Itu dalil. ya walaupun itu dalil, kalau itu dalil tidak apa-apa. Mungkin perikopnya apa, kemudian kalau kita baca sepenuhnya, kita nanti akan ketemu. Begitu Bang. Oke, silakan Karena Anda Bang baca Yuma- tuh. Iya sekarang yang berbeda saja. Tetapi Sekarang harus apabila, saya bacakan dulu. Tetapi apabila segala sesuatunya telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Kristus sendiri menaklukkan dirinya di bawah Elohim Ya, yang betul. telah menaklukkan segala sesuatunya di bawahnya. Dan ketika dikatakan bahwa supaya Elohim menjadi semua di dalam semua, jedar. Sisi Ya. kemanusiaannya sehakikat dengan kita, sisi keilahiannya yang Anda anggap ilahi ternyata hancur lebur, tidak ada sama Iya, sekali. sekali 1 lagi. Korintus 15 nomor 28, Trinitas Tritunggal hancur lebur berdasarkan Bible itu sendiri. Oke, silakan Kalau Abang. ini- Saya kira cukup. Sebentar Bang Yuma, saya nanti ada satu lagi Bang Yuma. Itu kan dari Bang Yuma, ya toh? Boleh nggak Iya. saya bertanya? Iya. Sekali lagi itu perbedaan antara kita seperti itu ya. Kemudian Iya. ini Bang, coba Matius 7 yang 21 yang selalu ditampilkan Bang Yuma itu maksudnya gimana itu? Kok menuduh atau memahami bahwa itu adalah Kristen yang seperti Oke. itu begitu. Dasar untuk mengetahui bahwa itu Kristen, baca nomor 15-nya. 15, 16, 17, 18, 19, 20 itu ketahuan bahwa itu adalah Kristen. Bukankah di sana yang mengatakan hanya dikatakan banyak orang begitu Bang?
tidak ada yang mengatakan Kristen, tidak ada yang mengatakan Islam, tidak ada Iya, tertulis Hindu. ada dua yang memanggil Yesus sebagai junjungan, gembala. Bani Israel yang percaya kepadanya dan kelompok di luar Bani Israel, yaitu Kristen, Katolik, Protestan dan seterusnya. Ada dua. Nah, untuk mengetahui siapa di antara kedua kelompok ini yang selamat adalah mereka yang melakukan kehendak Elohim. Kehendak Elohim itu adalah menjalankan hukum-hukum Taurat. Iya. Ini kan sekali lagi itu kan tertulisnya pada hari akhir banyak orang, begitu kan? Bukan pada hari akhir Kristen, Yahudi mengatakan begitu, tidak. Tetapi banyak orang. Nah, kalau banyak orang berarti tidak bisa dikatakan itu Kristen atau apa. Kalau Tuhan itu kan sebenarnya Kyrios, bukan Theos kan di situ. Atau Tuhan, begitu kan, Mas? Baik, saudaraku. Ya, itu tidak bisa dikatakan itu Kristen, itu Islam. Enggak, karena Tuhan, terjemahan itu Tuhan atau Kyrios, bukan baik. Itu ya, Bang. Itu ya. Saya jawab dulu. Saya jawab sedikit. Ya, Ketika dikatakan tidak setiap pada hari terakhir itu nanti di padang mahsyar, nggak ada lagi hari. Besoknya setelah hari itu hanya ada surga atau neraka. Di padang mahsyar ini. Pada saat orang dikumpulkan, banyak orang berseru kepadaku, Tuhan. Iya, betul. Iya kan? Jadi, ya Tuhan, bukan Tuhan. Iya, bukan tidak setiap orang, tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Elohim. Oke. Sabar dulu. Ini dulu, nanti akan terputus nanti kalau tidak. Atas kehendak siapa kalian menghakikatkan Yesus dengan Elohim? Atas kehendak siapa kalian menyembah Yesus? Atas kehendak siapa kalian tidak bersunat? Atas kehendak siapa kalian ibadah minggu? Atas kehendak siapa kalian makan babi? Atas kehendak siapa kalian memahami Trinitas satu Tuhan tiga pribadi? Jawab. Atas kehendak Bapa atau bukan kehendak Bapa? Silakan. Saya akan memakai Matius 7 saja, Bang, karena kehendak Bapa kuncinya ada dalam Matius 7:12 itu loh. Iya, silakan. Apakah setiap orang ini melakukan segala sesuatu yang kamu kehendaki orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga pada mereka. Inilah inti hukum-hukum para nabi gitu di situ. Sehingga kalau menjalankan perintah Bapa yang seperti itu sudah menjadi anak-anak Allah itu. Coba Matius 7:12. Sekarang begini, sabar dulu. Ketika dikatakan bahwasanya kalau engkau ingin orang lain berbuat baik, berbuat apapun, maka perlakukanlah itu juga terhadap orang lain. Pertanyaan saya kepada Bapak nih, yang jujur Pak, itu ucapan Yesus kepada orang Katolik, orang di luar Yahudi, atau murid-muridnya orang Yahudi? Ya, itu catatan Matius ya, Bang. Itu catatan Matius, di mana Matius itu kami imani bahwa itu adalah murid dari Gusti Yesus, gitu lah. Atau muridnya Gusti Yesus. Sehingga otomatis apa yang dicatat oleh Matius itu apa yang didengar dari sang gurunya, begitu. Oke, baik. Gini abangku, ketika dikatakan bahwa segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, pertanyaan saya, apakah Anda kemudian menghendaki orang-orang Yahudi pengikut Yesus menyelamatkan Anda dengan ajarannya? Ya, memahami itu aja Bang Yuma beda dengan kami, Bang. Nah, sekarang ketika dikatakan segala sesuatu yang kamu kehendaki, supaya orang itu berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga pada mereka. Contoh di diskusi.
contoh aja di dalam diskusi, Bang. Contohkan, silakan dicontohkan dalam diskusi. Oke, baik. Implementasinya gimana? Oke, baik. Ketika kita hendak kemudian orang lain menyelamatkan kita, orang lain. Jangan kita dalam ranah diskusi materi ini maksud saya. Ketika ini kan berbicara mengenai cakupan orang-orang Yahudi murid Yesus. Ketika engkau apa maksudnya? Ketika dikatakan segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang itu berbuat seperti itu kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Kan begitu? Iya kan? Contoh ya, Bang, supaya Bang Yuma lebih tak contohi dulu supaya tidak melebar. Contohnya, saya itu tidak senang loh. Saya tidak senang bahwa diskusi dipotong-potong. Ya, saya bukan itu. Contohnya bukan itu. Ya, bukan. Jangan lebay ketika Anda sudah menyembah HP yang keluar dari kubur. Jadi gini Bang, segala sesuatu yang kamu kehendaki agar orang berbuat kepadamu, maka terlebih dahulu juga kamu akan berbuat kepada mereka. Oke. Jangan dipotong ya. Oke, kan gitu. Nah, ketika orang-orang kita menginginkan orang-orang yang menerima kemudian pengajaran awal dari para nabi, termasuk dari Yesus, agar mereka menyampaikan itu kepada kita. Kita terlebih dahulu mengajarkan ajaran yang sama kepada mereka, kan begitu poinnya. Itu umum ya, Bang. Secara pribadi aja. Ini dari sekarang pribadi aja, itu umum pribadi. Ini berbicara Taurat, abangku. Ini berbicara Taurat. Maksudnya itu ya silakan, karena beda. Ya silakan. Ini berbicara Taurat, bukan kehidupan sosial kita orang Indonesia, Pak. Ya, silakan. Jangan Anda lebay karena dikatakan itulah isi seluruh dari hukum Taurat dan kitab para nabi, kan begitu? Betul, intinya di situ. Iya kan? Intinya di situ kan? Iya. Benar nggak? Tapi terlalu luas berdebat. Memang harus. Sekarang begini. Pribadi saja, Bang. Jangan tunggu dulu. Luas. Oh, nggak bisa. Ya, sekarang begini. Sekarang begini. Apakah Anda ingin orang lain menyesatkan Anda, mengajarkan Anda menyembah kepada yang bukan Tuhan? Anda mau atau tidak? Oh, nggak bisa. Harus berpacu kepada Taurat, abangku. Sekarang pertanyaannya, apakah Anda menginginkan orang lain mengajak Anda menyembah kepada selain Tuhan? Ya, mungkin sebagian Bang Yuma khususnya kan itu yang dikehendaki seperti itu. Tetapi bagi orang-orang awam, bagi orang-orang awam tidak seperti itu, begitu, Bang. Saya ulang lagi. Apakah Anda menginginkan orang lain mengajak Anda untuk beriman kepada yang bukan Tuhan? Yang dimaksud kalau menurut Bang Yuma sebetulnya ya silahkan, tetapi banyak orang yang tidak akan sepaham dengan Bang Yuma. Karena ini hanya pribadi sebenarnya. Kalau pribadi seperti apakah Anda ingin dipotong pada saat berbicara? Tidak ingin. Ya, itu contoh kecil. Maka janganlah kamu memotong pembicaraan orang, kan begitu? Apakah itu hukum Taurat? Lah, Yesus mengatakan itu. Salah ente. Cakupan daripada dijelaskan, abangku. Cakupannya bukan di situ. Makanya dikatakan setelahnya data 13-nya, data 14-nya. Jadi nggak ngambang kita. Jangan Anda mengambil satu data aja. Apa yang dikatakan data 13-nya? Nggak tahu apa di situ. Nah, makanya kalau belum tahu Bible itu didalami. Maksudnya yang Matius 7:13. Iya, betul. Apa yang dikatakan tentang apa di situ? 13 kayaknya orang kaya apa ya? Betul.
Apa? orang kaya atau apa ya, itu kaitannya dengan masuk jarum lubang atau apa saya lupa. Yang kayaknya gitu. Pintar sekali, Ya, abang pintar silakan sekali. dibaca. Silakan dibaca. Artinya hanya dengan memotong pembicaraan orang itu tidak masuk di sana. Ini berbicara mengenai hukum. Makanya saya sampaikan kepada saudara untuk mengambil contoh yang besar. Anda apakah mau agar orang lain menyesatkan Anda dengan mengajak Anda menyembah kepada ilah selain daripada ilah Abraham, Ishak dan Yakub? Anda mau? Inilah perbedaan awam dengan Bang Yuma begitu loh. Karena Saya tanya abang dulu, jawab aja. Apakah Anda menginginkan orang lain mengajak Anda, menginterogasi Anda, mendikte Anda, mendoktrin Anda untuk mengajak menyembah kepada selain daripada Tuhannya Abraham? Apakah Anda mau? Karena itu bagi kami malah justru lelucon Bang, seperti itu. Saya tanya sekali lagi. Kan Yesus mengatakan, apabila kau menginginkan orang lain berbuat baik kepadamu, maka terlebih dahulu juga kamu melakukan hal yang sama kepada dia, kan gitu. Nah, sekarang saya tanya, apakah Anda menginginkan orang lain mengajarkan Anda supaya orang itu mengajak Anda menyembah kepada ilah selain daripada ilahnya Abraham? Kalau saya hal itu lele-luwe Bang, kami imannya iman Gusti Yesus. Anda mau atau tidak mau? Itu dulu. Saya lele-luwe jawabnya, lele-luwe terserah apa kata orang, tetapi saya tetap imannya. Anda nggak paham isi Bible sendiri. Perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ya, saya itu kan kecil, apa namanya, ya saya tidak, itu kan besar, hal yang besar, tetapi hal kecil aja nggak bisa. Segala sesuatu, Pak, bukan hal kecil. Segala sesuatu, hal kecil sampai hal yang besar, betul nggak? Betul, yang kecil aja nggak bisa, apalagi yang besar nggak bisa. Nah, sekarang bukan hal itu yang dipermasalahkan di sana. Yang dipermasalahkan di sana itu adalah jalan sempit, jalan yang sesat, yang hanya sedikit orang yang bisa masuk ke sana. Ya betul, itu yang ke-13 seperti itu. Sekarang kalau Anda melihat orang berbuat baik, bicara sopan, tidak memotong perkataan saudara, tapi dia mengajak Anda menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur, apakah itu bisa menyelamatkan? Kan perlu dicek dulu kebenarannya. Maka dari itu Pak, saya bertanya, apakah Anda menghendaki supaya orang mengajak Anda menyembah kepada setan? Apakah Anda mau menghendaki? Saya mengukurnya tetap dari Yohanes 7:12. Sejauh orang itu yang mengatakannya yang kecil saja tidak bisa, ya sudah. Anda tidak paham maksud saya. Ya, maksud saya jelas. Enggak, itu pernyataan Yesus. Apa yang engkau, dengar dulu Pak, jangan banyak ketawa. Apa yang engkau kehendaki agar orang berbuat kepada Anda? Iya, betul. Nah, apakah Anda menginginkan orang lain mengajak Anda menyembah iblis? Iya, silakan. Kalau Bang Yuma, apakah Anda menghendaki? Yang kecil aja contohnya, jangan seperti itu. Astagfirullahaladzim. Apakah Anda menghendaki orang lain? Anda yang menghendaki, bukan orang. Andanya. Apakah Anda menghendaki orang lain mengajak Anda untuk menyembah kepada iblis? Apakah Anda menghendaki orang itu melakukan hal itu? Karena kebenaran saya tidak tahu. Saya kebenaran tidak tahu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kalau Anda menghendaki orang lain, dengarkan. Kalau kata Yesus, kalau Anda menghendaki orang lain agar mengajak Anda menyembah setan, maka lakukanlah hal yang sama, ajarkan mereka menyembah setan. Itu maksudnya. Kalau Anda tidak ingin, dengar, kalau Anda tidak ingin agar orang lain mengajak Anda menyembah setan, maka janganlah engkau mengajak orang lain itu menyembah setan.
setan. Itu maksud dalil itu. Itulah semua, itulah seluruh hukum dari Taurat dan kitab para nabi. Apa itu? Ajarkan kepada orang lain untuk menyembah kepada Tuhan yang benar, agar orang lain juga mengajarkan kepadamu menyembah Tuhan yang benar. Ajarkan orang lain berbuat baik, agar orang lain juga berbuat baik kepadamu. Ajarkanlah orang itu menyembah kepada Tuhan yang benar, agar orang itu juga mengajarkan engkau menyembah kepada Tuhan yang benar. Kalau Anda mengajarkan orang menyembah kepada Tuhan yang keluar dari kubur, itu berarti Anda menginginkan orang lain juga mengajarkan Anda untuk menyembah kepada Tuhan yang keluar dari kubur. Itu maksud Yesus. Ya, ukuran pengetahuan manusia kan berbeda-beda. Kalau saya cukup memahami hal-hal yang kecil saja, Bang Ima. Kalau kami tidak menghendaki marah-marah di dalam diskusi, saya tidak akan marah-marah, Bang Ima. Kalau saya tidak menghendaki diayeli oleh saya sudah paham itu. Saya sudah paham. Saya sudah paham itu. Sekarang artinya bahwa ketika Anda tidak ingin agar orang lain mengajak Anda menyembah Yesus, menyembah iblis, maka jangan Anda mengajak orang lain menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Paham? Sudah paham kan? Sejauh itu yang mengatakan bisa melakukan hal yang kecil, saya akan percaya, Bang. Tetapi sekarang ketika Anda kecil aja tidak bisa dilakukan, saya tidak akan percaya. Ketika Anda tidak menginginkan orang lain agar mengajarkan Anda menyembah kepada setan, maka Anda terlebih dahulu jangan mengajak orang menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Sampai sini paham? Sekali lagi, sejauh yang mengatakan itu, sejauh yang mengatakan itu bisa melakukan hal yang kecil, aku akan percaya apa yang dikatakan mereka. Ini ukuran kami ya, Bang. Ukuran saya seperti itu. Sekarang Anda sudah paham. Anda sudah paham. Oleh karena itu, kalau Anda sudah paham. Bagaimana caranya membagi-bagi tubuh itu kalau dia tidak disalib, begitu loh, Bang. Bagaimana memarcikkan darah Yesus itu, bagaimana kalau tidak disalib menjadi mati itu. Oleh karena itu kami mempercayai bahwa yang disalib adalah Yesus, yang bangkit adalah anak Allah yang sudah dimuliakan. Ini kan kembali kepada Matius 7:12 ya kan? Kembali ke situ. Jikalau Anda silakan dikomentari saja yang dari saya ini. Jikalau Anda tidak ingin diajarkan menyembah iblis, hentikan ajaran Katolik Anda ajarkan kepada orang lain. Bang Yuma tahu nggak Katolik itu ada semacam hierarki gitu? Iya tahu. Sekarang kembali aja. Otoritas tertinggi di mana? Otoritas tertinggi di mana? Terkait apanya? Katolik, otoritas yang hierarki tadi. Otoritas tertinggi di mana? Dan paus pertama siapa? Ya, paus pertama kan itu si Paus Paulus itu. Santo Paulus. Nah, sekarang
sebentar, terangkan dulu sehingga nanti akan ketemu. Enggak, Karena saya yang- kembalikan kepada Matius 7, enggak usah. Ketika Anda menjadikan Matius kan tadi saya mengatakan kepada saudara, tapi Anda kembalikan kepada Matius 7:12 itu. Nah, saya kembalikan kepada saudara. Apabila saudara tidak ingin diajak orang lain menyembah iblis, maka hentikan mengajarkan kemudian menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur kepada di luar Katolik. Saya sebagai ukuran, Lakukanlah sebagai- apa yang Anda inginkan orang lain lakukan terhadap Anda. sebagai Kan gitu. ukuran, sebagai ukuran sejauh yang mengatakan itu sudah bisa melakukan hal yang kecil, maka aku percaya bahwa yang bangkit itu adalah iblis. Begitu Bang Yuma. Tetapi Oke. mohon maaf, karena Oke, ini tapi sudah ingat, apa ini. tapi ingat di dalam kitab saudara itu di situ tidak dikatakan hal kecil, segala sesuatu, segala sesuatu. Jadi kalau Ya, Anda hanya ingin mengatakan hal yang kecil, Anda kena di situ. Kenapa? Kenapa Anda kena? Ya, Karena pada ya, dasarnya Katolik itu diajarkan, disebarkan supaya dianut oleh seluruh bangsa. Gereja-gereja Katolik pertama kali ketika muncul di bumi, mereka melakukan penekanan kepada seluruh wilayah-wilayah yang ada di bawah kekuasaannya untuk menjadikan orang lain menjadi Katolik. Kalau tidak, bunuh. Ya, sejarah ya. Dan memang Nah, makanya ada jadi sejarah. jangan Sejarah. lebay, Pak. Jangan lebay. Mungkin di antara jutaan orang Katolik, oke lah, Pak Yusuf mungkin mempraktikkan hal yang kecil dulu. Jangan motong pada saat engkau berdialog supaya orang lain juga tidak mendengar. Silakan aja, Pak. Silakan. Ya, Tetapi saya adalah seorang apologet. Saya bukan jemaat yang harus manut. Saya adalah apologet. Saya harus mempertahankan kebenaran itu adalah sebuah kebenaran yang harus mutlak diperjuangkan. Gitu abangku. Ya, Thank you. sebentar, sekali lagi saya sebagai ukuran mendengar dalam diskusi itu saya mengukurnya dari Matius 7:12 itu Bang Yuma. Oke, Dan silakan. bila banyak kesalahan saya mohon maaf ya, saya tak turun Ya. orang berlama ya. Sama-sama saudara Pak Yusuf. Ya. Oke, thank you. Ya. Terima kasih. Ya. Kita telah menyaksikan bagaimana apologet Islam dan Kristen menyampaikan argumen dengan keyakinan mereka masing-masing. Perbedaan yang ada bukan untuk memperkeruh suasana, tetapi menjadi ruang untuk saling memahami dengan lebih dalam. Semoga diskusi ini menambah wawasan kita dan mendorong kita untuk mencari kebenaran dengan hati yang jujur dan pikiran yang terbuka. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan diskusi apologet Islam yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.